Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Berkata penulis hafizahullah taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Thumma salatu wassalamu ala al-mab'uth al-mustafa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, yar'akumullahu jami'an. Gimana malam hari ini, sehat semua Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana izin minum dulu Pak. Saudaraku yang Anda cintai karena Allah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pertemuan pada malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, karunia. Terlebih yang utama adalah nikmat taufik, kemudian nikmat tauhid, nikmat sunnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada kita semua. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, yar'akumullahu jami'an. Di dalam mengarungi kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan ujian, dengan bala, kita butuh keistiqomahan jemaah. Kita butuh keistiqomahan. Setelah kita meminta hidayah taufik, kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan tanpa henti-hentinya. Seorang hamba itu pindah dari musibah ke musibah yang lain, ujian ke ujian yang lain. Maka setelah kita meminta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan Allah dan kekuatan darinya Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, hendaknya kita perlu terus-terusan untuk bersama guru kita. Kita perlu terus-terusan untuk bersama ilmu agama Allah. Kita perlu terus-terusan untuk bersama teman-teman yang saleh. Kita perlu terus-terusan untuk berada di majlis ilmu yang sefrekuensi dengan kita. Karena kita ketahui kehidupan ini penuh dengan ujian. Godaannya sangat besar. Maka tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, maka di antara faktor-faktor penguat seorang hamba tatkala dia membersamai guru-gurunya, tatkala ia senantiasa mengkaji ilmu agama Allah, dan senantiasa dia berkumpul bersama circle atau teman-teman yang saleh.
di majlis-majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ana harapkan jamaah Masjid Al-Muhajirin hafizakumullah wa ra'akum, yang ana harapkan selaku pembicara di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ana harapkan setiap perjumpaan kita di majlis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan ketakwaan kepada Allah. Setiap perjumpaan kita melahirkan amal saleh, dan setiap kebersamaan kita melahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yar'akumullahu jami'an. Pertemuan kita pada malam hari ini berkaitan akan turunnya wahyu yang pertama. Telah kita sebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ru'ya salihah, mimpi yang mislu falakis subuh. Seperti apa? Mimpi yang cahayanya sangat menerangi. Ya, falak subuh ini seperti cahaya terbitnya matahari atau sunrise. Ya. Ini beliau alami di dalam mimpi beliau, diawali pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan apa? Rabiul Awal, di mana awal beliau diangkat sebagai seorang nabi. Dan ini berlangsung ru'ya salihah selama 6 bulan. Sampai puncaknya beliau menerima wahyu dalam keadaan yaqظah. Dalam keadaan apa? Sadar, terjaga. Ya, maka banyak orang mengaku bahwasannya mampu melihat Nabi dalam keadaan yaqظah. Ini hati-hati jemaah. Ini talbisul iblis. Ini tipu daya apa? Iblis. Enggak ada. Wallahi enggak ada. Kalaupun dia katakan seperti Nabi, ketahuilah itu adalah syaitan yang menyerupai orang-orang saleh yang mengatakan kepada dirinya bahwasanya aku adalah nabi. Sebagaimana kisahnya Abdul Qadir Al-Jilani di kisah yang ma'ruf. Allahu akbar. Nanti di kisah yang lain, kisahnya panjang, takutnya keburu coba. Maka setelah 6 bulan beliau mendapatkan ru'ya salihah dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam, maka di malam 21 Ramadan beliau mendapatkan wahyu yang pertama dalam keadaan yaqظah, dalam keadaan beliau terjaga. Dalam keadaan beliau apa? Terjaga. Maka beliau tatkala itu turun kepada beliau namus Jibril alaihi salam yang membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Alaq. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, sepertinya kita melewatkan sedikit pembahasan. Kita belum berbicara akan hikmah dari dibangunnya Ka'bah. Pembangunan apa? Ka'bah. Sempat terlewat kalau anda nggak salah. Kita belum berbicara akan hal itu. Akan hikmah, kenapa sih kok Ka'bah dibangun? Hikmahnya apa? Apa pelajaran yang bisa diambil? Maka insya Allah pertemuan pada malam hari ini kalau sempat kita akan bahas 2 tema sekaligus, hikmah akan pembangunan Ka'bah dan hikmah permulaan turunnya wahyu insyaallah taala. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, berkata penulis hafizahullah taala, "Madza nastafidu min hadithati bina'il Ka'bati wa tahkimir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal niza' alladhi waqa'a baina qabaili Quraisy?" Apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan dari hikmah bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan perseteruan di antara kabilah-kabilah Quraisy tatkala itu? Berkata penulis hafizahullah taala, manfaat faedah hikmah yang pertama adalah, perhatikan jemaah, la tadkhulu fi bina'i hadzal baiti maksaban haraman min kasbi baghiyin aw mazlamatin aw riba. Perhatikan, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka ketika membangun Ka'bah, mereka tidak mengikut sertakan harta-harta yang mereka ketahui keharamannya. Di antaranya apa?
Di antaranya adalah hasil prostitusi, hasil kezaliman atau hasil riba. Ini mereka dari zaman dahulu mengetahui akan hal itu. Dan mereka tatkala memuliakan Ka'bah, mereka enggak mau membangun Ka'bah dengan harta-harta yang mereka ketahui akan keharamannya. Lihat. Wa madza naqulu 'indama nara, dan apa yang kita lakukan di zaman ini jemaah? Kata penulis, madza naqulu 'indama nara al-'arab qabla an yukrimahumullahu bi ni'matil Islam. Lihat apa yang bisa kita perhatikan. Perhatikan jemaah. Dari mana Allah Subhanahu wa taala sebelum memuliakan mereka, sebelum mendatangi Islam, tatkala mereka ya'rifuna dana'atil kasbil ribawi, mereka mengetahui akan haramnya menggunakan harta-harta yang haram. Lihat, mereka padahal jahiliyah, belum Allah memuliakan mereka dengan Islam, tetapi mereka mengetahui hakikat ini jemaah. Maka maka hari ini, lihat, ba'da an mannallahu 'alal ummati bil Islam, setelah Allah mengkaruniakan kepada umat ini keindahan Islam, wa kasurat amwal idza birriba yantashiru bainal muslimin, padahal di zaman ini Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi umat akhir zaman, tetapi mereka masih saja bermudah-mudah untuk melakukan transaksi ribawiyah. Allahu akbar. Wa yusbihu amran ghairu munkar an yakun li ba'dil muslimina musahamatin fi banki aw syarikatin ta'tamidu riba asasan likasbiha. Lihat, maka pada hari ini kebanyakan di antara sebagian kaum muslimin, mereka memiliki saham di bank-bank konvensional atau di suatu perusahaan yang mereka bekerja atau bersifat ribawiyah, ya. Ta'tamidur riba asasan likasbiha, dan mereka senantiasa ketika ingin belanja apa-apa harus dengan cicilan yang berbau riba. Cicilan pada dasarnya boleh nggak jemaah? Boleh kalau tidak ada akad riba di awal. Ya, maka lihat muslimin di zaman ini, mau beli apa-apa harus dengan riba. Kenapa sih? Padahal dulu orang ketika belum mengenal Islam, mereka sangat menjaga eksistensi, muruah, kewibawaan mereka. Akan apa? Akan mencampur adukan harta mereka dengan harta-harta yang Allah haramkan pada hakikatnya. Tetapi zaman ini mereka jangankan untuk beli sesuatu yang mahal jemaah, terkadang untuk beli hal-hal yang murah, abang-abang keliling jual perabotan, itu ibu-ibu suka senang itu belanja nyicil, nanti dikenakan bunga. Itu hal-hal yang dasar jemaah. Aduh, kayaknya kalau nggak beli ini, kalau nggak dengan riba nggak kebeli jemaah. Hati-hati jemaah, ya. Maka mendingan antum tabung, antum tahan, sabar, dan ketika waktunya antum memilikinya, maka beli dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka sabar. Lihat orang-orang di zaman mereka belum muliakan dengan Islam, mereka mampu menahan untuk membangun Ka'bah dengan harta-harta yang halal, dan mereka tidak mencampurkan harta-harta yang berbau riba atau yang berbau kezaliman. Saudaraku kaum muslimin, wa fil ummatil islamiyah, maka di umat Islam pada zaman ini, man yata'atar riba, banyak di antara mereka yang memanfaatkan riba ini untuk apa? Fi mat'amihi wa mashrabihi, untuk makanan mereka, minuman mereka. Lihat orang-orang yang makan di restoran-restoran, di mal-mal, muslim atau non muslim, banyak di antara mereka yang bermudah-mudah, bayarnya entar pakai kredit, bayarnya di akhir bulan. Itu riba jemaah. Mereka makan keluarga besar dan lain sebagainya dengan makanannya, minumannya, tetapi itu semua riba. Allahul musta'an. Ya, wa mat'ami auladihi wa maskanihim, dan enggak tanggung-tanggung. Yang mereka katakan sayang kepada anak mereka, mereka berikan, gelontorkan kepada untuk anak-anak mereka sesuatu yang sifatnya riba. Dari apa? Dari pakaiannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, bahkan makanannya sekalipun. Allahul musta'an. Lihat jemaah.
Mal jadid idzan. Terus apa yang baru, kata penulis? Alladzi adhafahu lana din, yang mana Islam telah datang kepada kita. Idza kunna lam nasma' li tawjihatihi fi amrin kana mutaharrizan muhtarizan hatta fil jahiliyah. Terus apa dong yang baru dari apa yang Islam tawarkan kepada kita? Padahal di zaman jahiliyah mereka sangat menjaga diri mereka dari hal-hal yang berbau riba. Perhatikan jamaah, garis besarkan. Innahul ghaz al-yahudi li amwalina. Ini adalah real peperangan yang ditembakkan kepada kaum muslimin akan hal-hal yang berbau riba. Lihat. Maka pada hakikatnya jamaah, kalau kita buka basirah, kalau kita meminta petunjuk kepada Allah dan bukan semangat-semangat dalam dakwah, maka kita ketahui perang hakikat kepada orang-orang Yahudi itu menjauhi riba, hancur mereka. Kuat antum. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang hadir pada malam hari ini kuat semuanya. Maka kaum muslimin perhatikan, enggak bisa lepas mereka dari riba. Seakan-akan enggak bisa hidup tanpa riba. Dan riba sekarang dihiasi dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang syar'i, supaya mengelabuhi kaum muslimin dari transaksi-transaksi yang Allah haramkan. Lihat, maka perang hakikatnya kepada Yahudi, jauhi riba. Betul. Bukan nggak boleh antum konsumsi McDonald, antum konsumsi Coca-Cola, Pepsi, Head and Shoulder dan lain sebagainya dari produk-produk yang Yahudi produksi. Maka Islam bolehkan kita menggunakan hal-hal tersebut. Maka hanya kelompok-kelompok haroki, kelompok-kelompok hizbi yang mereka bergerak untuk menghancurkan Yahudi dengan cara-cara seperti itu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghancurkan Yahudi, menaklukkan Palestina dengan cara apa? Dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Lihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengajarkan hal demikian. Kalau kaum muslimin ingin menang, ingin jaya, maka kembali kepada agamanya. Itu solusi paling jitu, paling tepat, dan tak bisa didebat. Ya. Maka terkadang orang-orang yang dagang minuman aqua, minuman-minuman yang lainnya yang kita mungkin bisa mengatakan jangan konsumsi itu, jangan makan itu, karena itu punya Yahudi. Yang dagang orang muslim ya akhi. Kehidupan mereka dari sana. Di mana pola pikir kita? Allahul musta'an. Jauhi riba. Kembali kepada agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahul mal fitnatan tunsil ba'da dinahu. Maka sekarang harta menjadi ujian, fitnah yang mana membuat kaum muslimin melupakan agama-agama mereka. Fayaqdumu maskaban muharraman ala amrin syar'iyyin. Maka membuat sebagian kaum muslimin ini menodai agama-agama mereka dengan praktek-praktek ribawiyah seperti ini. Allahul musta'an. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Hikmah yang kedua. Hikmah yang pertama dapat jemaah. Lihat, perang hakikatnya yang sesungguhnya adalah jauhin riba. Bukan teriak-teriak ini itu tidak, jemaah, tidak. Meskipun tetap yang cinta mah cinta, yang benci mah benci jamaah. Kita harus kuat menyampaikan yang hak, itu hak, yang batil itu batil. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Poin hikmah yang kedua dari pembangunan Ka'bah. Antum ingat akan idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memberikan ide kepada kabilah-kabilah yang 3 hari 3 malam ribut. Siapa sini yang mau naruh Hajar Aswad ke Ka'bah? Siapa? Ingat kisah itu? Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya atas persetujuan mereka. Bagaimana kalau dia nih? Wah, ittafaqna huwal amin. Kita setuju ini al-amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Maka apa ide Nabi alaihi salatu wasallam? Letakkan kain masing-masing sudut atau masing-masing sisinya dipegang oleh kepala-kepala setiap kabilah. Letakkan Hajar Aswad di situ dan angkat sama-sama sampai ke dekat Ka'bah. Aku yang meletakkan secara langsung dengan kedua tanganku.
Ingat kisah itu jamaah? Maka ini kisah tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ide tersebut kepada kaumnya, kepada kabilah Quraisy pada saat itu, melainkan mimma yubayyinu at-tamayyuz al-kabir lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah hal ini menunjukkan kepada kita akan apa? Akan keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ide apa jamaah? Yang menghilangkan perseteruan dari kabilah-kabilah besar selama 3 hari 3 malam. Beliau adalah orang yang mungkin tak terpandang dari sisi agama, masih muda, tetapi beliau memiliki ide yang sangat apa? Yang sangat bersih dan cemerlang. Ya, subhanallah. Hikmah yang ketiga, jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun wahyu kepada beliau, sebelum diangkat sebagai seorang nabi, Anda minum dulu jamaah. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum diangkat sebagai seorang nabi, beliau dicintai nggak? Hah? Jawab jamaah, jangan diam, ntar tidur lagi. Dicintai nggak? Disayang. Lihat, dimuliakan, dipercaya, bahkan nggak nanggung-nanggung diberi julukan Al-Amin. Sebelum apa? Sebelum wahyu turun kepada beliau, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, diberikan julukan Al-Amin. Allahu Akbar. Dalam perkara-perkara dunia, ucapan beliau, pembicaraan beliau akan perkara dunia sebelum turunnya wahyu itu ditasdiq, dibenarkan, dipercayai. Ketika turun wahyu kepada beliau, Allahu Akbar, dan beliau berbicara akan agama, apakah ada julukan Al-Amin dari kaumnya? Kadzab, sahir, majnun, sallallahu alaihi wasallam. Pendusta, tukang sihir, orang gila, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah. Ya. Maka dari hikmah ini kata penulis, fal khutwatul ula, maka langkah yang paling utama bagi seorang dai secara khusus dan bagi kaum muslimin secara umum, an yakun fil maidan hadiran, hendaknya mereka berbaur dengan kehidupan kaum muslimin, ya, arifan ma'rufan, dikenal, enggak mengasingkan diri, wa mudrikan li ahammiyatil ikhtilat bil mujtama', hendaknya mereka memperhatikan akan apa? Akan banyaknya hikmah atau faedah yang mereka bisa ambil ketika mereka berbaur dengan kaum muslimin di masyarakat mereka, di lingkungan mereka, ya. Walau kana hadzal mujtama' yukhalifu, meskipun lingkungan sekitarnya menyelisihinya, membencinya, menghinanya, tetapi sikap seorang muslim yang baik adalah apa? Berbaur kepada saudara-saudarinya di lingkungannya, muslimkah atau kafirkah, ya. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam di Hilful Fudul. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi? Kalau sekiranya ada panggilan seperti ini setelah adanya Islam, maka aku akan hadir. Aku akan apa? Aku akan ikut serta. Padahal yang undang siapa? Orang-orang kufar. Allahu Akbar. Lihat, lapangnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara dunia. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menolak keras dan enggak setuju akan apa? Peribadahan yang dilakukan oleh kaumnya dari penyembahan apa? Al-asnam. Ya, dan mereka juga tawaf di patung-patung mereka, dan mereka menyembelih untuk patung-patung mereka. Di antara mereka ada yang meminum khamar, ada yang berzina, ya, dan melakukan kekejian-kekejian jahiliyah. Apakah Nabi menyetujuinya? Tidak. Tetapi apakah beliau berbaur dengan mereka? Berbaur dalam perkara dunia, bukan perkara agama. Fahami ini jamaah.
Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Faedah berikutnya. Yang keberapa jemaah? Yang keempat. Maka dari faedah yang ketiga adalah perhatikan akan akhlak dan moral kita ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat secara umum, ya. Dan ini telah diajarkan jauh-jauh hari, berabad-abad oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab sirah mereka rahimahumullahu jami'an. Hikmah yang keempat, hikmah yang keempat, perhatikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat sebagai seorang nabi, ya, maka kaumnya tidak membenarkannya, bahkan mendustainya, mengingkarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah itu lagi bermajlis sama sahabat itu dicekik, jamaah, bayangin jamaah, dicekik. Apakah beliau balas? Beliau lagi sujud, diletakkan ari-ari onta jamaah, itu darah mengalir di leher beliau. Para sahabat gak ada yang bisa berani berkutik kecuali anaknya Fatimah, dibersihin sama Fatimah. Sabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sifatnya mengganggu dirinya, ini pelajaran besar untuk kita jemaah, untuk umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita berusaha mencontoh beliau. Kalau ada hal-hal yang sifatnya mengganggu kita, kepribadian kita, maka kita berusaha untuk sabar. Ya, lihat Nabi Alaihi Salatu Wasallam ketika ingin dihancurkan, yakni ketika beliau dikatakan oleh istri beliau, anda lupa nama istri siapa yang mengatakan hal tersebut. Ya Rasulullah, apakah ada hal yang lebih menyakitkan dari apa? Dari dakwah yang kau disakiti ini, dari peristiwa-peristiwa yang mengalami kehidupanmu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ada, yaitu ketika aku berdakwah ke kota Taif, maka kaumku mendustakanku, dan bukan hanya itu, mereka melempari aku dengan batu sampai kaki aku pecah-pecah berdarah. Lihat. Tapi apakah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan kepada mereka? Tidak. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kaumnya. Ketika malaikat menawarkan untuk menghancurkan mereka dengan apa? 2 gunung yang besar. Malaikat tawarkan kepada Nabi Alaihi Wasallam karena mereka telah menyakitimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Kalau kita apa jamaah? Abisin deh kesempatan. Kalau kita jamaah lagi disakiti nih, ditawarin begitu, habisin sekalian. Nasallallahu salamah wal afiyah. Tetapi tidak dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan apa? Yang aku harapkan agar lahir dari mereka keturunan-keturunan yang mentauhidkan Allah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran lahir siapa? Ikrimah dari sang ayah Abu Jahal. Lahir orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Lahir Khalid ibn Walid. Dari siapa? Dari siapa? Abahnya siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Lahir Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari siapa? Dari abahnya Al-Khattab. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah. Maka ketika beliau didustakan, padahal sebelumnya beliau sebagai seorang al-amin, yang jujur, yang amanah, maka kita selaku umat beliau secara umum atau para da'i secara khusus hendaknya tidak merasakan al-inzi'aj. Apa kata penulis al-inzi'aj? Fala yanza'iju syakhsu. Maka hendaknya seorang muslim itu tidak berkecil hati, tidak resah, tidak galau ketika diomongin keburukan, dihina, dicaci. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam padahal sebelumnya diberikan gelar Al-Amin. Apalagi kita jamaah yang kita sebelum mengenal Islam dengan baik, mempelajari Islam dengan baik, mempelajari sunnah Rasulullah, kita enggak dapat gelar apa-apa jamaah.
Lantas bagaimana dengan kita? Mau semua manusia ridha sama kita, mencintai kita? Hasya wa kalla. Enggak mungkin jemaah. Maka hendaknya seorang muslim dia bersabar ketika menghadapi gangguan dan musibah yang diberikan oleh orang lain, bahkan dari saudara terdekatnya misalnya. Ya, maka hendaknya seorang muslim dia fala yanza'iju, tidak merasa galau, tidak merasa resah, wala yata'assar 'indama yasma'u kalimat wa awsaf. Ya, hendaknya mereka tidak terpengaruhi dengan apa? Dengan apa-apa yang mereka dengar dari kata-kata dan julukan-julukan yang buruk yang manusia berikan kepada mereka, kepada kita atau kepada orang tersebut. Li'annahu takallama fi amrin min umuri dinihim. Karena mereka sejatinya itu hanya berbicara akan perkara-perkara agama. Ya, akan perkara-perkara apa? Agama. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim itu sabar. Bagaimana mencontoh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, padahal beliau sebelum turun Islam kepada beliau diberikan kepercayaan, diketahui akan kejujurannya, akan amanahnya, luar biasa. Ketika Islam turun kepada beliau, diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, didustai, dikufuri, dihina, dicaci, dan gak lepas dari pukulan-pukulan. Allahu Akbar. Iya, di perang Uhud sampai wajah beliau sobek jamaah. Yang kita kira itu apa? Mungkin panah atau apa? Nggak taunya baju besi yang beliau pakai itu nancap ke rahang beliau di perang Uhud. Sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Hikmah yang berikutnya kita ambil dari apa? Dari hikmah apa jemaah? Dari hikmah diangkatnya beliau sebagai seorang nabi atau hikmah awal turunnya wahyu. Saudaraku kaum muslimin, yara'akumullahu jami'an. Tanda-tanda kenabian yang dialami oleh setiap nabi dan rasul itu ada berapa tanda jemaah? Jemaah, ada berapa tanda? 46. Ya, 46, ada 46. Ya. Dan ru'ya salihah adalah satu di antara tanda-tanda kenabian yang dialami oleh setiap nabi. Saudaraku kaum muslimin yara'akumullahu jami'an. Fawaidu hadisi bad'il wahyi. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari permulaan turunnya wahyu. Berkata penulis hafizahullah taala yang pertama, wa ba'da an tahaddatsna an tarikhil bi'tsati an-nabawiyyati na'udu ila fawaidi hadisi bad'il wahyi lanalhadhu fihi ma yali. Setelah kita berbicara ya di pertemuan yang lalu akan apa? Akan sejarah atau hadis yang berkaitan akal awal turunnya wahyu. Maka sekarang kita mengambil pelajaran hikmah dalam kehidupan kita. Apa sih hikmah dari awal turunnya wahyu? Yang pertama kata penulis hafizahullah taala yang harus kita perhatikan dan kita renungkan bersama. Yang pertama, laqad ghatta Jibril alaihi salam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 3 marratin. Ya. Sungguh Jibril ketika awal turunnya wahyu itu telah apa? Bahasa kita apa? Ghatta apa ya? Apa? Mendekap ya, mendekap, memeluk dengan keras, dengan erat. Memeluk Nabi, mendekap Nabi dengan erat itu berapa kali jemaah? Berapa kali? 3 kali. Ya. Ketika ketiga kali yang dilepas, malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat pertama di surah Al-Alaq. Maka dekapan Jibril alaihi salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini diambil pelajaran oleh para ulama ahli sejarah, ahli sirah. Kata mereka apa? Wantaza'a Shuraih al-Qadi, yakni maka mengambil kesimpulan Shuraih Ibnul Harith bin Qais al-Kindi. Shuraih ini al-Qadi, ini beliau dikatakan sebagai seorang sahabat. Ada juga di kalangan para ahli ilmu yang mengatakan beliau tergolong bukan sahabat tetapi tabi'in. Ya. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat adalah beliau adalah sahabat radhiyallahu anhu. Shuraih ini mengambil hikmah min hadza, dari peristiwa ini, dari hadis ini, alla yudrab as-sabiyyu
illa thalathan 'ala al-Qur'anil Karim kama ghatta Jibrilur Rasul thalathan sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis tersebut maka para ulama melarang ya para orang tua atau para guru itu memukul apa? Memukul anak-anak mereka lebih dari 3 kali. Lihat, ini hikmah jamaah. Ana harus sampaikan, melarang orang tua atau para guru untuk memukul anaknya atau anak didiknya atau muridnya itu lebih dari 3 kali. Atas apa? Atas Al-Qur'anul Karim yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Memukul boleh nggak? Memukul, tetapi tidak boleh mubarrah, tidak boleh meninggalkan bekas atau luka. Ya, tapi memukul boleh. Dulu zaman salaf jamaah, anak-anak kecilnya ini kalau lupa hafalannya lagi setoran, ini dipukul cuma 1 kali. Tetapi kalau salah makhrajnya 3 kali disabet. Tuh, zaman salaf dulu begitu jamaah. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Allahu akbar, lihat jamaah. Ya. Kalau zaman sekarang dipukul lapor polisi jamaah. Allahul musta'an. Muskilah. Ya. Allahu akbar. Ya. Guru jamaah mendidik. Ya. Ini menunjukkan akan apa? Akan turunnya derajat ilmu dari dada-dada kaum muslimin, terutama para orang tua. Tidak bisa mereka memahami anak-anak mereka akan ketinggian ilmu. Ilmu itu haibah, ilmu itu punya kedudukan yang sangat mulia, dan para orang tua nggak bisa memahamkan akan anak-anak mereka ketinggian ilmu. Akhirnya apa? Mudah untuk bawa perasaan, baper, marah ketika gurunya menegur, ketika gurunya memarahinya. Padahal itu banyak hikmah yang akan dia ambil ketika menerima amarah dari guru tersebut. Lihat kisahnya Imam Malik. Aduh, panjang lagi ntar jamaah. Ntar. Ya, nanti deh. Taib. Poin hikmah yang kedua jamaah. Annal ilma huwa unwan hadzal din. Maka ilmu di antara petunjuk atau di antara hikmah ya atau barometer yang ada di dalam agama kita al-Islam. Ya, maka dengannya seorang muslim dituntut banyak membaca, banyak belajar, wal ittila' dan banyak menganalisa. Dari apa? Dari ilmu-ilmu agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, sesungguhnya kepada setiap manusia, idza wajaha muskilatan aw amran ahammahu, ketika bagi seseorang ketika dia menjumpai hal-hal yang membuat dirinya gundah gulana atau resah, fayanbaghi alaihi alla yaktum, maka hendaknya bagi seorang muslim tersebut tidak menyembunyikan kegalauannya, keresahannya, ya, bal yustahab ya an yuttali'a alaihi man yathiqu bi nasihatihi wa sihhati ra'yi. Hendaknya dianjurkan, enggak diwajibkan, dianjurkan menceritakan tukar pikiran, minta nasihat kepada orang-orang yang apa? Yang dia yakin bisa memberikan nasihat kepadanya dan akalnya itu cemerlang untuk bisa menguatkan mentalnya. Ya. Maka lihat perannya Khadijah jamaah. Perannya apa? Khadijah. Dan di sini para ulama juga mengambil istinbat, mengambil kesimpulan, mengambil hukum bahwasanya apa? Boleh memuji orang lain. Dan pujian Khadijah kepada Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi mengkhawatirkan akan dirinya keresahan, ketakutan, maka Khadijah mengatakan apa? Kalla wallah, tidak, sekali-kali tidak. Kemudian Khadijah menyebutkan pujian-pujian, mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan hati dan mental Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seorang istri hendaknya memuji-muji suaminya. Begitupun sang suami memuji-muji istrinya ketika satu sama lain mendapatkan masalah atau hal-hal yang mengkhawatirkan atas kehidupannya atau dirinya. Allahu akbar. Saudaraku kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita bahas di tema-tema berikutnya berkaitan dengan sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ana ingatkan jamaah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberikan solusi-solusi kehidupan di dalam kehidupan seorang muslim, seorang hamba, dan itu semua udah lengkap di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Allah memberikan kita taufik, hidayah untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita untuk kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang tinggi bersama orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.